Sekarang, mari kita lihat lebih dalam tentang balance scorecard. Sampai pada akhirnya, kita coba latihan membangun sebuah balance scorecard. Kita mulai dengan strategi map dan sasaran strategis. Strategi map merupakan sebuah peta strategi yang disusun berdasarkan perspektif balance scorecard. Financial perspektif, customer perspektif, internal proses perspektif, dan learn and growth perspektif. Strategi map ini terdiri dari beberapa sasaran strategis yang membentuk hubungan sebab akibat. Umumnya dari perspektif bagian bawah ke perspektif bagian atas. Apa saja yang bisa kita jadikan strategis? Pertama, jelas misi, visi, dan value system atau sistem nilai perusahaan. Yang kedua, strategi yang sudah diformulasikan. Dan yang ketiga adalah hasil analisis key process yang ada di perusahaan, seperti value chain, business process, dan lain sebagainya. Penulisan sasaran strategis baiknya mengandung dua hal, yaitu ada objek dan ada kondisi yang diinginkan. Contohnya, flight is on time. Objeknya adalah flight, kondisi yang diinginkan adalah on time, atau meningkatkan jumlah customer. Objeknya adalah customer, dan kondisi yang diinginkan adalah jumlahnya meningkat. Berdasarkan pengalaman, penyusunan sasaran strategis tidak selalu berjalan mulus. Kenapa? Salah satunya karena tidak semua karyawan mengerti akan makna dari kata strategis di sini. Makna strategis di sini adalah sesuatu yang prioritas dan berdampak sangat besar. Jadi, tidak semua kegiatan dalam perusahaan bisa kita jadikan sasaran strategis. Karena akan membuat sasaran strategis menjadi terlalu banyak. Strategi map menjadi penuh dan tidak terbaca dengan jelas, serta mengubah makna strategis tadi menjadi operasional, bukan strategis lagi. Penyusunan sasaran strategis juga akan bermasalah kalau tidak mempedomani rencana strategis atau Renstra, serta tugas pokok dan fungsi yang sudah disahkan atau terdokumentasi. Hal ini membuat penyusunan strategis hanya akan berdasarkan asumsi dan kira-kira semata. Dan yang paling sering terjadi adalah sasaran strategisnya sudah bersifat strategis, sudah juga mempedomani dokumen perusahaan yang berlaku saat itu, tapi antar karyawan belum sepakat untuk menetapkannya sebagai sasaran strategis. Disinilah perlu sebuah leadership yang baik untuk memberi keputusan yang bijaksana di antara berbagai perbedaan perspektif yang terjadi. Semua hal ini memang biasa terjadi, terutama di awal pertama kali menyusun balance scorecard. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu dan semakin seringnya mengevaluasi balance scorecard, kekeliruan yang sudah terjadi juga biasanya makin berkurang dan makin mendekati balance scorecard yang ideal.